Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Adelia dengan NIM 2017-53041. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi e-business, yaitu pengertian dari e-business, yaitu penggunaan TI khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk meningkatkan cara organisasi melakukan seluruh proses bisnisnya atau proses internalnya. Adapun pengertian dari e-commerce yaitu merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnis seperti pembelian dan pembelanjaan. Di sini siklus penerapan TI dalam bisnis. Siklusnya yaitu yang pertama, teknologi dipakai hanya sekedar untuk proses otomatisasi dalam pengolahan informasi. Yang kedua, teknologi bergeser ke arah upaya membangun konfigurasi rantai bisnis yang integrasi. Yang selanjutnya yaitu e-business application. Di sini yang pertama yaitu ada ERP, Enterprise Resource Planning, yaitu sistem informasi pendukung e-business yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Yang kedua itu ada CRM, Customer Relationship Management, yang di situ penjelasannya sistem kontaminasi real time yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer. Yaitu selanjutnya ada EAI, Enterprise Application Integration. Yang keempat ada SCM, Supply Chain Management, yaitu yang artinya manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Yang terakhir ada ECS, Enterprise Collaboration System. Terus di sini ada positif dan negatif dari e-business, dari aplikasi e-business, yaitu yang positif yaitu mengurangi biaya operasional karena informasi distribusi produk dapat didigitalkan sehingga berakibat yang pertama, pelacakan status produksi dan distribusi sangat mudah dan berkelanjutan. Yang kedua, mengurangi logistik bisa dilaksanakan. Yang ketiga, mengurangi inventory buffers. Yang keempat, distribusi produk akan lebih cepat dan lebih akurat. Terus negatifnya yaitu meningkatkan efisien operasi internal. Yang berikutnya ada positif dan negatif dari e-business yang kedua, yaitu meningkatkan market exposure, memperpendek waktu produk, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan value chain, mendukung ketersediaan layanan 24. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor keberhasilan e-business. Kemampuan untuk menjamin bahwa e-business memenuhi 3 karakteristik kunci yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis apapun, yaitu yang pertama, validity. Kedua pihak dalam transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas keduanya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan sah. Yang kedua ada integrity atau integritas. Kedua pihak harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan akurat dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Yang selanjutnya, faktor penyebab kegagalan dari e-business antara lain yaitu penerapan e-business tidak diikuti proses change management,
Yang kedua, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Yang ketiga, buruknya infrastruktur komunikasi. Yang selanjutnya yaitu ada e-bisnis dan strategi organisasi. Yang isinya yaitu pengimplementasian e-bisnis bukan merupakan strategi dasar. Yang kedua, implementasi e-bisnis hanya berarti penggunaan TI secara efisien dan efektif dalam melaksanakan proses bisnis. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instruktur untuk e-bisnis, yaitu ada LAN, jaringan komputer dan peralatan lain yang lokasinya berdekatan satu sama lain. Yang selanjutnya ada internet, jaringan internasional komputer yang saling berhubungan dengan akses yang sangat luas. Yang ketiga itu ada internet, yaitu jaringan internal yang terkoneksi dengan internet yang aksesnya terbatas hanya keperluan internal perusahaan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce yaitu penggunaan media elektronik untuk melakukan perniagaan atau perdagangan. Yang selanjutnya yaitu ada tantangan e-commerce. Infrastruktur telekomunikasi terbatas dan mahal, yaitu infrastruktur teknologi komunikasi di Indonesia masih terbatas dan harganya masih relatif lebih mahal. Tantangan e-commerce yang kedua yaitu ada delivery channel dan munculnya jenis kejahatan baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek terhadap kehidupan. Kemajuan teknologi komputer dan komunikasi seharusnya meningkatkan tingkat kualitas hidup kita. Kenyataannya, bekerja lebih panjang, pekerjaan dibawa pulang, melebarnya jurang si kaya dan si miskin. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.